Bab 537, Dea adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita untukku. Vito menyodorkan Jimbo ke tangan Albert dan juga menyerahkan makanan kucing yang ada di tangannya, berkata, "Aku akan menidurkan Dea dulu baru pergi." "Yeay, Dedi akan menidurkan Dea." Dea segera memeluk Vito dengan penuh semangat. Dea sangat menyukai Dedinya. Dedi paling tampan. Lebih tampan dari semua orang, juga berbicara dengan baik dan membeli banyak barang untuknya. Ini adalah pertama kalinya Albert melihat putrinya begitu menempel dengan seseorang dan dia agak iri. Dia tidak bisa menahan amarah ketika berpikir bahwa Vito telah menempati tempat penting di hati putrinya dalam waktu kurang dari 10 hari. Dia mendengus marah dan kembali ke kamar sambil menggendong Jimbo. "Dedi, bisakah kamu datang menemuiku lebih awal besok?" Dea berkata dengan penuh harap dalam pelukannya. "Oke, Dea tidur dulu. Ketika bangun nanti, Dedi akan datang menjemput Dea." Vito merasa hangat di hatinya ketika mengetahui betapa putrinya merindukan dirinya. "Kalau begitu Dea tidur ya, Dedi harus bernyanyi," Dea berkata dengan patuh dan segera menutup matanya. Ketika Dea ingin tidur, dia harus mendengarkan beberapa lagu lembut dan santai sebagai lagu pengantar tidur. Ketika Dea datang untuk tinggal di keluarga Okto, Vito sama sekali tidak tahu lagu-lagunya. Kemudian, setelah Dea tertidur, Vito belajar beberapa lagu untuk membujuk Dea tidur. Setelah 2 lagu, Dea sudah tertidur. Vito membawa Dea ke kamar tempat dia dan Albert tidur, dan membaringkannya di tempat tidur dengan lembut, kemudian mengenakan selimut padanya. "Jimbo tinggal di sini bersama kalian saja. Dea sangat menyukainya," Vito berkata kepada Albert. "Ya," Albert menjawab dengan ringan. Lebih dari 4 tahun yang lalu, Albert pernah memelihara Jimbo untuk sementara waktu. Beberapa barang yang berhubungan dengan kucing masih ada sampai sekarang, jadi dia tidak perlu membeli apapun. Makanan kucing yang dibawa Vito juga bisa dikonsumsi untuk beberapa waktu. "Kalau begitu aku akan kembali dulu," kata Vito lagi. "Ya," Albert masih menjawab dengan jutek. "Tidak bisakah kamu mengatakan beberapa kata lagi kepadaku?" Nada suara Vito sedikit kesal. "Benar saja," Albert mengucapkan beberapa patah kata lagi. "Selamat malam, hati-hati di jalan." "Selamat malam, kamu pasti sangat sibuk karena baru saja kembali. Aku akan datang menjemput Dea besok, jadi dia tidak akan mengganggu kamu," kata Vito sambil tersenyum halus. Melihat Albert mengangguk setuju, Vito berbalik dan pergi dengan puas. Keesokan harinya, keluarga Okto di ruang makan. Semua anggota keluarga Okto sedang sarapan. Aku ingin memberitahu semua orang hal yang lebih penting." Vito berdeham dengan ekspresi serius. "Apa yang ingin kamu bicarakan? Sebaiknya sesuatu yang menurut aku sangat penting juga. Jika tidak, mengenai kamu membawa Dea kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun itu, aku akan menyelesaikannya denganmu." Kakek Okto berkata dengan marah dan menatapnya dengan ganas. Mendengar gadis kecil yang lucu dan menggemaskan itu memanggil kakek dengan suara lembut, hatinya hampir meleleh. Dan karena Dea, Clayton sangat bahagia akhir-akhir ini. Setelah mengetahui bahwa Vito membawa Dea pergi, Clayton tidak tersenyum lagi. Vito berhenti sejenak, menjatuhkan guntur besar. "Aku kemarin baru tahu bahwa Dea adalah putriku, putri yang dilahirkan oleh seorang wanita untukku." Begitu suaranya terlontar, seluruh ruang makan menjadi sunyi senyap. Yang pertama bereaksi adalah Ezra. Dia bertanya dengan tenang dan rasional, "Apakah kalian telah melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Dea adalah putri kamu?" Begitu kata-kata ini keluar, yang lain juga kembali sadar. Kalenia juga bertanya dengan penuh semangat, "Kakak keduamu benar? Apakah kamu pernah melakukan tes DNA dengan Dea? Dan karena Dea adalah putrimu, maka kamu harus membawanya kembali ke keluarga Okto." "Di mana Ibu Dea? Siapa dia?" "Jika kamu merasa bahwa Ibu Dea lumayan baik, kamu juga harus membawanya kembali ke keluarga Okto."
Kamu juga sudah tidak muda dan sudah waktunya untuk menikah. Beberapa tahun yang lalu, 3 tuan muda keluarganya memang memainkan banyak wanita. Meskipun mereka telah mengambil langkah-langkah keamanan, tetapi juga tidak 100% aman. Jadi wajar juga jika seorang wanita terdeteksi mengandung anak mereka. Kami tidak melakukan tes DNA, tetapi aku bisa yakin bahwa Dea adalah putriku. Vito berkata dengan sangat positif, mengenai Ibu Dea, aku akan menikahinya di masa depan. Yang lain mengerutkan kening ketika mereka mendengar bahwa Vito tidak melakukan tes DNA. Kalenia memberinya analisis yang masuk akal. Tuan muda ketiga, aku tahu bahwa kamu sangat menyukai Dea dan aku rasa Ibu Dea pasti salah satu wanita yang pernah menjalin hubungan denganmu sebelumnya. Tetapi kamu tidak boleh berasumsi bahwa Dea adalah putri kamu berdasarkan ini. Ada begitu banyak orang di luar yang mengingini properti keluarga Okto. Bagaimana jika mereka menggunakan Dea yang tidak tahu apa-apa ini untuk menjebak keluarga Okto? Kamu memberitahu kami bahwa Dea adalah putrimu, maka kamu harus menunjukkan bukti akurat untuk membuktikannya. Jika tidak, kami tidak akan mengakuinya. Berpura-pura menjadi anak tuan muda ketiga telah terjadi sebelumnya. Pihak lain membawa seorang anak ke keluarga Okto, tetapi setelah tes DNA keluar, rencana pihak lain langsung terungkap. Vito terdiam beberapa saat, kemudian berkata dengan ringan, aku tahu. Siapa Ibu Dea? Kalenia terus bertanya dan berencana mengirim seseorang untuk memeriksa detail pihak lain. Albert, Vito berkata dengan jujur, tidak ada cara untuk merahasiakannya lagi dan tidak perlu merahasiakannya lagi. Jika dia tidak mengatakannya sekarang, mereka juga akan mengetahuinya di masa depan. Lebih baik beritahu mereka sekarang saja. Dang, dang. Sendok di tangan Kina terjatuh, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan. Reaksi yang lain tidak jauh lebih baik. Kali ini, orang yang pertama bereaksi adalah Ezra lagi. Karena dia telah melupakan segalanya tentang masalah 4 tahun yang lalu. Mengenai Albert, dia hanya mendengar tentang Albert setelah dia bersama lagi dengan Kina. Tidak ada ingatan tentang Albert di benaknya sama sekali, jadi tentu saja dia tidak terkejut seperti orang lain. Apakah Albert teman baik Kina itu? Ezra bertanya dengan suara yang jelas. Benar, Vito mengakui dengan mengangguk ringan. Kina yang akhirnya kembali sadar bangkit dari kursi dengan cepat dan bertanya dengan penuh semangat. Kamu bilang Dea adalah putri Albert? Apakah kamu sudah bertemu dengan Albert? Iya. Bocah kecil Dea ini diculik ke kota Leicester oleh ayah dan putra keluarga Sergei saat Albert sedang dalam perjalanan bisnis. Setelah Albert kembali dari perjalanan bisnis dan melihat surat yang ditinggalkan oleh ayah dan putra keluarga Sergei, dia langsung mengejarnya kembali ke kota Leicester. Vito menjelaskan dengan tenang, setelah reuni, wanita itu tidak banyak bicara pada dirinya. Kebanyakan Yames Sergei yang memberitahunya segala hal. Vito bertanya kepada Yames mengapa dia melakukan ini. Mengawasi wanita untuk mencapai tujuan perampokan wanita dan mendapatkannya. Dan Yames juga dengan jujur mengakui bahwa dia memang pernah bertujuan untuk melakukan perampokan. Mengenai apa yang harus dirampok, dia masih belum memikirkannya. Bagaimanapun, meskipun Vito dan Yames adalah saingan di dunia bisnis, dia masih sangat berterima kasih kepada Yames atas kejadian ini. Jika bukan karena ayah dan anak keluarga Sergei, Vito tidak yakin apakah dirinya bisa bertemu dengan Albert lagi dalam kehidupannya ini. Mungkin dia tidak akan pernah tahu bahwa Albert melahirkannya seorang putri yang imut. Dia berutang budi pada Yames. Bab 538. Tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan dalam masalah ini. Pikiran ataupun suasana hati Kina sangat berantakan. Pada akhirnya, dia hanya bertanya pada Vito, di mana Albert sekarang? Sang ibu memberitahu Kina tentang Albert beberapa hari yang lalu, tetapi tidak menyebutkan bahwa Albert sudah punya anak. Clayton telah tinggal di keluarga Okto beberapa hari yang lalu.
Orang tuanya datang mengunjungi Clayton dan mereka terus mengatakan kepadanya bahwa dia sangat imut dan cantik. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, diperkirakan orang tuanya juga tidak tahu bahwa Albert melahirkan seorang anak di luar negeri. Albert dulu memiliki rumah di perumahan The Garden dan sekarang dia tinggal di sana dengan Dea, Vito menjawab dengan jujur. Ezra, kamu bawa aku ke tempat Albert. Kina sudah tidak sabar menarik seseorang untuk mengantarnya pergi. Kamu jangan terburu-buru, kamu sarapan dulu, kata Ezra dengan tenang. Kamu, Kina merasa sedikit kesal ketika dia melihat sikap Ezra yang begitu tenang. Aku sudah kenyang, bawa aku pergi sekarang. Aku masih belum kenyang. Tanpa mengangkat kelopak matanya, Ezra melanjutkan sarapannya. Kalau begitu aku akan membiarkan sopir membawaku ke sana. Kina mengancam. Aku tidak mengangguk. Siapa yang berani membawa kamu turun gunung? Ezra berdiri dengan kuat dan anggun, menekan bahu Kina dengan kedua tangannya dan duduk. Habiskan sarapanmu dulu dan aku akan membawa kamu ke sana. Ezra tidak tega membiarkan Kina lapar. Bagaimana mungkin wanita bernama Albert itu lebih penting dari Kina? Kina sangat marah dengan sikap Ezra, sehingga dia tidak ada nafsu makan lagi. Sudah lebih dari 4 tahun Kina tidak bertemu dengan Albert. Dia ingin tahu bagaimana kondisi Albert selama ini. Namun, berpikir bahwa jika dirinya tidak sarapan, pria ini tidak akan membawanya pergi menemui Albert, jadi dia hanya bisa memendamkan amarahnya dan menghabiskan sarapan secepat mungkin. Tuan ketiga, kenapa kamu tidak membawa Dea dan Albert kembali? Kalenia bertanya dengan penasaran. Kalenia tahu betapa Vito menyukai Albert. Vito sudah tidak berpacaran selama bertahun-tahun dan bahkan tidak ada seorang wanita pun di sekelilingnya. Beberapa waktu yang lalu, Vito dipaksa untuk menikah karena ayahnya. Kemudian anak ini masih bersikeras menolak. Vito mengatakan pengumuman yang tidak pantas, dan seluruh warga negara R tahu tentang itu. Sekarang Albert sudah kembali, Dea adalah putrinya dan semua orang senang dengan hasil ini. Dan tuan ketiga baru saja mengatakan bahwa dia akan menikahi ibu Dea. Ibumu benar, kamu harus pergi menjemput dia pulang nanti, tidak sekarang saja, mungkin mereka belum sarapan. Mereka bisa sarapan ketika mereka sampai sini, kakek Okto juga berkata. Bawa Albert datang ke keluarga Okto, untuk keperluan apa? Vito melirik ringan ke semua orang yang hadir. Kalenia menjadi marah ketika dia mendengar perkataan Vito, tentu saja menikah. Dia sudah melahirkan anak untukmu, apakah kamu ingin lari dari tanggung jawab? Menginginkan anaknya tetapi tidak menginginkan ibunya? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Dia pasti tidak mau menikah denganku dan aku tidak ingin memaksanya menikahiku demi Dea. Tapi aku akan membiarkan dia menikahiku dengan setulus hatinya di masa depan. Aku juga sudah membawa pengacara Charles untuk menandatangani surat kemarin. Perjanjian itu memberi Albert hak asuh Dea. Jadi jika dia tidak setuju, aku tidak akan membawa Dea kembali ke keluarga Okto lagi. Apa yang kamu bicarakan? Ketika kakek Okto mendengar kata-kata ini, dia memukul meja makan dengan sangat marah. Hak asuh Dea adalah miliknya, Vito dengan tenang mengulangi poin-poin penting. Membuat kakek Okto marah sampai tubuhnya gemetaran. Kakek Okto menunjuk Vito dengan jari gemetar dan mengutuk, dasar bajingan. Kamu tidak membahas masalah besar ini dengan kami dan kamu langsung membuat keputusan tanpa izin. Bagaimana jika Albert tidak menikahimu dan menikah dengan pria lain? Aku tidak akan membiarkan darah keluarga Okto asal berkeliaran di luar. Kamu harus pergi membawa ibu dan anak itu kembali. Dea adalah putriku dan putri Albert. Tidak ada orang lain yang berhak campur tangan masalah kami, kata Vito dengan arogan. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk campur tangan dalam masalah ini. Dea masih akan tetap datang ke keluarga Okto. Hanya saja aku menunda membawanya kemari. Kalian tenang saja, tidak ada yang berani menikahinya. Pria mana yang berani menikahinya? Vito pasti akan membunuh orang itu. Mendengar apa yang dia katakan,
Mereka berhenti mendebatnya dan tidak banyak bicara lagi. Setelah sarapan, Kina segera menarik Ezra keluar. Setelah Clayton sarapan kemarin, dia tidak bertemu dengan Dea lagi. Jadi dia terus menempel pada Kina dan ingin mengikutinya pergi. Dalam perjalanan untuk pergi menemui Albert, Kina bertanya kepada putranya dengan sedikit cemas, di masa depan, Dea akan menjadi adik Clayton, Clayton akan menjadi kakak. Jika kakek, nenek dan kakek buyut sangat menyayangi Dea, Clayton gak apa-apa. Clayton menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, tersenyum dan menulis di tablet, gak apa-apa. Adik Dea sangat imut dan bawel, dan juga berbicara dengan sangat baik. Ketika adik Dea datang kemarin, dan paman ketiga mengatakan bahwa Dea harus pulang ke rumahnya. Aku sangat ingin menukarkan semua barang-barang aku untuk adik Dea kembali. Setelah adik Dea kembali nanti, aku juga akan menyayanginya. Bahkan jika ibu dan ayah sangat menyayangi adik Dea, Clayton juga sangat senang. Clayton merasa lebih bahagia ketika dia berpikir bahwa dia akan menjadi kakak dan adiknya adalah Dea. Kina merasa lega setelah mendengar putranya berkata demikian. Setelah itu, dia memberitahu putranya secara rinci tentang hubungannya dengan Albert. Dia memberitahu putranya bahwa Albert adalah ibu angkatnya. Setelah Clayton mendengarnya, dia sangat senang. Albert dan Dea baru saja selesai sarapan. Mereka sedang membereskan peralatan makan dan sumpit ke dapur. Kemudian mereka mendengar bel pintu berdering. "Mommy, Daddy sudah datang." Dea berlari ke pintu dengan penuh semangat. Dia terlalu pendek untuk mencapai gagang pintu. Pintu ini adalah pintu keamanan pertahanan tingkat tinggi, jadi Dea tidak bisa membukanya sama sekali. Dia juga tidak tahu cara membukanya. "Tunggu Mommy mencuci piring dulu," Albert berkata kepada putrinya dengan senyum tipis, lalu berjalan ke dapur dengan piring dan sumpit. Memutuskan untuk meninggalkan pria itu di luar untuk sementara waktu. "Mommy, kamu buka pintu untuk Daddy dulu baru pergi cuci piring." Dea cemberut dan berkata dengan genit, "Tidak, aku harus mencuci piring dulu." Albert bersikeras menolak untuk membuka pintu. Siapa suruh putrinya begitu antusias dengan pria itu? Dia merasa iri. Mommy tidak membuka pintu untuk Daddy. Mommy adalah harimau betina. Dea berlari ke pintu dapur, menghentak dengan marah. "Dea, percaya atau tidak, aku akan memukulmu," Albert mengancam sambil mencuci piring. Ini semua karena pria itu, dia memanjakan Dea sampai begitu. "Mommy, tolong bukakan pintu untuk Daddy. Aku akan meminta Daddy untuk membelikanmu cupi cake yang lezat dan rok yang indah." Ketika Daddy-nya tidak ada, Dea juga takut dipukuli. Mommy tidak suka cupi cake dan juga tidak suka rok cantik. Albert mendengus saat mencuci piring, menunjukkan bahwa godaan putrinya sama sekali tidak berguna baginya. Dea suka cupi cake dan rok cantik. "Mommy, kamu juga suka." Dea berjalan ke arahnya dan menarik ujung bajunya. "Mommy, cepat cuci piring dan buka pintunya."